Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Suban Jamal dari SMP Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon, CGP Angkatan 11 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, berikut hal yang menjadi pembelajaran untuk saya. Dimulai dengan peristiwa. Momen paling penting dalam mempelajari materi pada modul 1.1 dan modul 1.2, yang pertama, memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni seorang guru bertindak sebagai among, yang bertugas menuntun murid dari kodrat yang dimiliki agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pendidikan KHD. Tantangan bagi saya adalah, menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam praktik pendidikan sehari-hari sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Pencerahan untuk saya setelah mempelajari materi modul 1.1 dan modul 1.2 adalah, dengan memahami modul 1.1 dan 1.2 saya bertekad untuk dapat menginspirasi dan membimbing siswa mencapai kesuksesan tidak hanya akademis tetapi juga moral dan karakter. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, refleksi filosofis pendidikan KHD sangat relevan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam beberapa aspek. KHD menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan kemampuan individu secara holistik. Nilai-nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif dan kolaboratif diintegrasikan agar pendidikan tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Saat momen itu terjadi, saya merasa bersyukur telah berkesempatan mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak. Sebagai seorang pendidik yang masih minim memahami kodrat murid, saya harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Saya merasa tergerak membenahi diri, yang kemudian mencoba bergerak untuk mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapat, sehingga saya mampu menggerakkan orang lain, berbuat untuk pendidikan yang menitik beratkan pada kepentingan murid. Refleksi yang ketiga di pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi saya berpikir bahwa sebagai seorang guru yang mengajar di kelas, saya sudah cukup puas dengan dapat mengkondisikan murid diam menyimak dan mengikuti pelajaran yang saya berikan. Mentransfer ilmu yang saya miliki dengan target materi yang harus saya ajarkan. Cukup puas dengan murid mendapatkan hasil penilaian kognitif di atas KKM tanpa refleksi dan jarang berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa hal-hal demikian keliru. Ternyata dari pemahaman yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak, murid memiliki kodratnya masing-masing. Murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Murid tidak bisa diperlakukan sama. Tidak cukup murid puas dengan diam memperhatikan dan menyimak. Murid membutuhkan pembelajaran yang bermakna, dapat diterima oleh mereka dan menyenangkan. Karakter murid yang berbeda-beda dengan jumlah siswa di kelas yang relatif banyak. Harus memperlakukan sama kepada murid. Memahami karakter mereka satu persatu. Maka tentu saya membutuhkan orang lain atau unsur-unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Saran, pendapat, berdiskusi guna menyelesaikan persoalan pembelajaran murid di kelas. Refleksi yang keempat, penerapan, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan murid, mendukung pemberdayaan dan partisipasi aktif mereka, menyesuaikan metode pengajaran yang menciptakan lingkungan belajar menyenangkan. Yang kedua, inovatif, menciptakan hal baru dan berani berkarya. Yang ketiga, reflektif, secara terus-menerus mengevaluasi dan merenungkan praktik pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
dan beradaptasi dengan kebutuhan murid. Terbuka terhadap umpan balik dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, mandiri, inisiatif untuk bergerak dan motivasi diri. Yang kelima, kolaboratif, bekerja sama dengan teman sejawat dan unsur terkait. Kelima nilai tersebut dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian paparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi Pendidikan KHD dan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.